Shalom, selamat pagi siswa ibu. Apa kabar? Ya, pastinya selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Anak-anak ibu, hari ini kita sudah masuk di subtema yang kedua, manfaat energi untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Seperti biasa, kita berdoa dulu ya anak-anak ibu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang lagi kepadamu, kami mau belajar. Roh Kudus Tuhanlah yang boleh memimpin kami. Walaupun sampai detik ini Tuhan kami masih belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak ibu, silakan buka buku paket kamu pada halaman 50. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Hari ini kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatan energi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita harus paham dulu pengertian energi. Nah, apa itu energi? Iya, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja guna melakukan suatu perubahan. Ya. Nah, ada berbagai bentuk energi dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama ada energi listrik. Ya, energi listrik itu timbul karena adanya muatan-muatan listrik. Yang energi listrik itu berasal dari pembangkit listrik. Nah, yang kedua ada energi cahaya. Ingat ya, energi cahaya, tanpa adanya cahaya kita tidak dapat melihat apapun, sama seperti orang buta. Ya, ada yang namanya energi panas atau energi kalor. Nah, ada beberapa macam sumber energi panas, di antaranya itu matahari yang ada api. Nah, coba kamu gosokkan kedua tangan kamu. Pasti ketika kamu menggosokkan kedua tangan kamu itu pasti tanganmu itu terasa panas. Itu karena adanya energi panas dalam tubuhmu. Nah, berikutnya energi gerak atau energi kinetik, yaitu energi yang dimiliki benda yang bergerak. Berikut ada energi bunyi. Energi bunyi itu dihasilkan dari suatu getaran benda. Berikutnya ada energi kimia, yaitu energi yang terkandung dalam suatu zat. Pada tubuh kamu itu ada energi kimia, melalui ketika kamu makan nasi, kamu itu sudah menghasilkan energi kimia. Ada pada baterai senter atau dinamo ya, dan pada bahan bakar minyak. Itu sudah mengandung energi kimia. Nah, ada energi otot, yaitu energi yang dihasilkan otot-otot tubuh. Energi otot itu terdapat pada manusia dan juga pada hewan ya. Nah, energi itu tidak dapat diciptakan anak-anak ibu dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Ada yang namanya hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Contoh-contoh perubahan energi. Yang pertama itu pada kamu kelas 3 dulu kamu juga sudah ada pelajarin, ibu yakin itu. Yang pertama ada energi listrik diubah menjadi energi panas. Apa contohnya? Setrika. Ketika kamu mensetrika listrik, yang awalnya setrika itu tidak panas, tetapi karena ada aliran arus listrik, maka setrika itu akan menjadi panas. Penanak nasi atau rice cooker juga mengubah energi listrik menjadi panas, dan juga oven listrik. Nah, yang B, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya ini kipas angin, mesin cuci, mixer, dan masih banyak contoh yang lain. Yang C, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya lampu, televisi, senter, dan masih banyak yang lain ya. Yang D, energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, ketika kita mencokkan listrik, televisi akan menghasilkan energi cahaya dan energi bunyi. Atau pada speaker, radio, ya, masih banyak contoh yang lain anak-anak ibu. Yang E, energi gerak menjadi energi listrik, contohnya itu pada dinamo sepeda.
Pernah lihat dinamo ini ya. Dan juga pemanfaatan generator atau pembangkit listrik tenaga air. Yang F, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya itu baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan listrik. Yang G, yang terakhir itu energi kimia menjadi energi panas. Nah, seperti Ibu katakan tadi, dalam tubuh kita ini ada energi kimia yang kita peroleh dari ketika kita makan. Jadi makanan yang kita konsumsi itu akan menghasilkan panas. Makanya terkadang suhu tubuhmu itu panas, ya kan? Nah, ini nanti Ibu kasih kamu catat, ini sudah Ibu rangkum. Perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari ini tadi, tetapi ini sudah Ibu buat rangkumannya, nanti akan Ibu screenshot, Ibu kirim ke WA group ya. Harus kamu catat karena catatan kamu itu Ibu periksa loh. Nah, yang berikut adalah cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik, anak-anak Ibu. Energi listrik ini dimanfaatkan manusia untuk melakukan kegiatannya sehari-hari. Nah, tahukah kamu listrik itu digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik di rumah. Jadi energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, bahaya apa sih Bu yang akan ditimbulkan kalau kita lalai terhadap energi listrik? Yang pastinya kita bisa tersengat listrik atau terjadi korsleting listrik yang menyebabkan kebakaran dan juga kematian, bahkan kehilangan harta benda kita ya. Nah, ini nanti juga Ibu akan screenshot. Nah, bagaimana cara menggunakan listrik supaya aman? Ini ada tipsnya. Yang pertama itu kamu harus menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tanganmu kering. Jadi, jangan kamu baru keluar dari kamar mandi, kamu nyalakan arus yang ada listriknya anak-anak Ibu. Bisa kamu nanti korslet atau terbakar atau kontak ya. Tidak mencolokkan banyak stiker dalam satu stop kontak ya. Yang ketiga itu memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Nah, ini ada gambar contoh anak-anak, coba kamu perhatikan. Hampir setiap hari kita menggunakan listrik. Kita harus berhati-hati dalam menggunakannya karena berbahaya. Coba kamu lihat anak ini. Nampak ya? Nah, ini adalah seorang anak yang memanjat tiang listrik. Ya kan? Nah, terus ada lagi temannya, dia bermain layang-layang ke dekat yang ada wire-wire listrik. Ada pula anak yang memanjat untuk mengambil layangan yang tersangkut. Nah, ini sangat berbahaya anak-anak Ibu. Ini lagi ada kedua anak bermain, mereka di dekat kolam renang, tetapi mereka menyalakan radio. Bayangkan, kalau kita dari kolam renang pasti tangan kita itu basah ya kan? Terus dia langsung mencolokkan radionya ini ke stop kontak. Jadi ini pasti sangat menimbulkan bahaya, bisa tersengat yang namanya arus listrik ya. Ingat anak-anak Ibu, listrik tambah air itu sangat bahaya. Jadi tubuh kita ini mengandung air. Jadi ketika kamu mencokkan sesuatu ke dalam yang namanya stop kontak itu, pasti tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik ya. Jadi kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitar rumahmu. Ingat, saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah juga sangat berbahaya apabila tersangkut gardu listrik. Jadi suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik, sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu untuk menjauhi barang-barang elektronik dari air ya. Ingat, harus berhati-hati supaya tidak tersengat atau terkontak oleh listrik. Oke anak-anak Ibu, demikian materi kita hari ini. Tugas kamu hanya mencatat materi IPA yang Ibu kirim nanti di WA group. Harus kamu catat karena ada nilai khusus untuk catatan. Terima kasih anak-anak Ibu. Tetap semangat dalam belajar. Jangan bosan menonton video pembelajaran Ibu setiap hari ya. Terima kasih. Tetap semangat. Selamat pagi.